Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Lampung, Prodi PGSD pada mata kuliah Computational Thinking. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai restrukturisasi portofolio. Sebelumnya, mohon izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Aldino Saputra, saya sendiri Anissa Titis Mardiana, Arnia Daryati, Bambang Nur Latif, Diah Nur Syaidah, dan juga Melawati. Saya selaku moderator akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Melawati. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama mengenai konsep dasar Computational Thinking atau CT. Apa itu CT? CT itu merupakan sebuah proses berpikir dalam memformulasikan persoalan dan juga strategi dalam menentukan ataupun memilih solusi yang efektif, efisien, dan optimal untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian mengapa CT itu penting untuk dipelajari? Karena dengan computational thinking itu dapat membuat kita terbiasa berpikir secara sistematis dan menemukan sebuah solusi yang efektif, efisien, serta optimal untuk menghadapi persoalan-persoalan baik yang sifatnya sederhana ataupun bersifat kompleks. Kemudian pembentukan disposisi CT. Disposisi pembelajaran atau dapat juga disebut sebagai kebiasaan berpikir itu mengacu pada cara peserta didik terlibat atau berhubungan secara langsung dengan proses pembelajaran tersebut. Di mana di sini dalam computational thinking itu harapannya dapat diberikan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, mengenai karakteristik dari computational thinking. Yang pertama, itu CT berkaitan dengan konsep mengenai solusi, bukan sebuah pemrograman. Dan yang kedua, CT itu bukan untuk membuat manusia berpikir seperti layaknya sebuah komputer. Yang ketiga, CT dapat dimanfaatkan oleh manusia ataupun orang dan juga untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Yang keempat, CT itu berkaitan dengan sebuah ide atau pemikiran bukan dan tidak terbatas pada sebuah artefak. Dan yang terakhir, CT itu merupakan sebuah keterampilan dasar, bukan hafalan. Kemudian ada 4 fondasi yang perlu dipahami ketika kita akan menerapkan berpikir komputasi atau computational thinking. Yang pertama itu ada dekomposisi, yang kedua ada pengenalan pola, yang ketiga ada abstraksi, dan yang kelima ada algoritma. Terima kasih kepada Saudari Melawati. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Arnia Daryati. Yang selanjutnya yaitu CT dalam kurikulum. Dalam kurikulum SD, CT diintegrasikan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Capaian pembelajarannya yaitu yang pertama fase A untuk kelas 1 dan kelas 2 SD. Peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan sehari-hari yang dialami dengan mengidentifikasi, membandingkan, memilih, memilah, mengelompokkan, dan mengurutkan objek konkret. Yang kedua yaitu fase B untuk kelas 3 dan kelas 4 SD. Peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan sehari-hari dengan membandingkan, memilah, memilih, menyusun, mengelompokkan, dan mengurutkan himpunan data kecil hasil abstraksi benda konkret menggunakan berbagai cara untuk menghasilkan beberapa solusi. Yang ketiga yaitu fase C untuk kelas 5 dan kelas 6 SD. Peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan sehari-hari dengan membandingkan, menyusun, mengelompokkan, dan mengurutkan himpunan data hasil abstraksi benda konkret yang lebih banyak dan kompleks dengan menggunakan berbagai cara untuk menghasilkan lebih banyak alternatif solusi. Terima kasih kepada Saudari Arnia Daryati. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Aldino Saputra. Baiklah, yaitu yang selanjutnya CT dalam problem solving. CT dalam problem solving ini terdapat
3 subtopik. Untuk subtopik yang pertama yaitu menyelesaikan persoalan sehari-hari dengan Siti. Misalnya menyelesaikan soal bebras. Dalam menyelesaikan soal bebras ini adalah sebuah inisiatif internasional yang tujuannya adalah mempromosikan computational thinking di kalangan guru dan murid mulai dari tingkat SD serta masyarakat yang lebih luas. Lalu selanjutnya untuk subtopik yang kedua. Yang kedua ini yaitu Siti dalam menyelesaikan soal literasi membaca matematika sains finansial melalui beberapa contoh dan latihan, yaitu menggunakan soal tes PISA. Soal Siti termasuk secara eksplisit ada pada framework tes PISA matematika. Lalu yang terakhir yaitu subtopik 3, mengenali pola berpikir dalam menyelesaikan persoalan atau problem solving untuk berbagai kasus. Kesamaan soal bebras atau AKM atau PISA memiliki tujuan mendorong peserta didik untuk berpikir informatika. Perbedaan terdapat pada subjek yang mengikuti tes. Terima kasih kepada Saudara Aldino Saputra. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Bambang Nur Latif. Computational Thinking dan Proyek. Kesimpulan tentang integrasi CT ke dalam proyek STEM. Ada keterkaitan yang erat pada bidang STEM dan CT, terutama pada bagian permodelan, penalaran, dan problem solving. Integrasi antara STEM dan CT dapat membantu proses pembelajaran STEM serta meningkatkan ketertarikan peserta didik untuk mempelajari STEM. Integrasi CT di dalam kelas juga mampu meningkatkan kreativitas dan kemampuan problem solving yang dimiliki oleh peserta didik. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk dapat mengintegrasikan CT ke dalam proyek STEM. Kemudian yaitu tantangan apa yang mungkin dihadapi ketika mengintegrasikan CT ke dalam proyek STEM. Yaitu tantangan yang mungkin dihadapi ketika mengintegrasikan ke dalam proyek STEM, yaitu tantangan bagaimana menyusun langkah-langkah proyek STEM sesuai dengan komponen-komponen CT. Hal tersebut membutuhkan ketepatan dalam menganalisis setiap unsurnya sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran. Yang ketiga, usul solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan ketika mengintegrasikan CT ke dalam proyek STEM, yaitu mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mudah-mudahan mempelajari dan memahami komponen-komponen CT agar ketika mengintegrasikan CT ke dalam proyek STEM akan sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih kepada Saudara Bambang Nur Latif. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Diah Nur Syaidah. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya yaitu terkait dengan integrasi computational thinking dalam mata pelajaran. Yang pertama, Siti dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran sehingga dapat membuat peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dengan berbagai solusi. Siti dalam mata pelajaran dalam hal penugasan secara tidak langsung mengarahkan peserta didik untuk merealisasikan pendekatan Siti melalui penyelesaian tugasnya. Cara berpikir Siti selain dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran, di sekolah juga dapat diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Strategi untuk mengintegrasikan computational thinking ke dalam mata pelajaran. Yang pertama, merancang pembelajaran yang akan diintegrasikan dengan Siti sesuai dengan karakter peserta didik. Yang kedua, menentukan model dan pendekatan pembelajaran yang bisa diintegrasikan dengan Siti seperti problem based learning dan membuat project. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan sintak model pembelajaran yang dipilih menggunakan cara berpikir Siti yang mampu membangun kemampuan berpikir kritis peserta didik. Yang keempat, memberikan pertanyaan pemantik atau sebuah permasalahan yang harus dipercahkan oleh siswa berdasarkan konsep ilmu pengetahuan. Yang kelima, merancang asesmen pembelajaran berdasarkan fondasi computational thinking. Terima kasih kepada Saudari Diah Nur Syaidah. Baik, berdasarkan hasil pemaparan yang telah kelompok kami paparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya computational thinking merupakan suatu proses berpikir yang diperlukan untuk memformulasikan masalah dan solusinya, sehingga solusi tersebut dapat menjadi agen pemroses informasi yang efektif dalam menyelesaikan masalah.
CT dapat diintegrasikan juga ke dalam mata pelajaran di sekolah. Tentunya dalam pengintegrasiannya tersebut mengacu kepada 4 fondasi CT. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.